Hai, Assalamualaikum. Aku Feby Karunia dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Nah, di video kali ini aku bakal sedikit mereview mata kuliah Hukum dan Etika Jurnalistik atau Kepenyiaran. Berhubung di setiap mahasiswa mendapatkan subbab dan bagian-bagian yang berbeda, jadi di sini langsung saja aku akan mereview materi yang berjudul Karakteristik Media Massa Pers. Di dalam karakteristik media massa pers sendiri juga terdapat banyak banget cakupannya. Salah satunya ada fungsi utama media massa pers. Apa aja sih fungsi utama media massa pers? Yang pertama adalah untuk memberikan informasi atau to inform. Dan yang kedua ada untuk menghibur, to entertain. Dan yang ketiga ada untuk mendidik, to educate. Dan yang keempat ada untuk mempengaruhi atau to influence. Jadi media massa itu jangkauannya sangat luas. Jadi kita bisa memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang media massa, tergantung pemikiran kita sampai mana dan tergantung kapasitas pengetahuan yang kita miliki. Oke, lanjut ke yang kedua. Di sini ada karakteristik media massa pers. Apa sih karakteristik media massa pers? Nah, yang pertama, ini menurut Dennis M. Sequel. Yang pertama ada media massa pada umumnya merupakan sebuah organisasi formal yang sangat kompleks. Yang kedua ada media massa diarahkan atau ditujukan kepada khalayak yang luas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa media massa itu mempunyai jangkauan yang sangat luas. Jadi kita khususnya sebagai zaman milenial seperti ini, kita jangan sampai salah menggunakan media massa. Dan yang ketiga ada media massa bersifat umum dan isi media massa terbuka bagi siapapun. Jelas banget kan media massa itu seperti apa. Dan yang keempat, halayak bersifat heterogen. Apa sih heterogen itu? Halayak bersifat sifatnya itu beraneka ragam. Jadi kan media massa ditujukan kepada siapapun, yang siapapun itu sifatnya beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke, dari Islam, Kristen, Buddha, dan yang lainnya. Dan yang kelima ada media massa diarahkan. Yang kelima ada media massa membangun kontak secara simultan dengan sejumlah besar orang yang hidup dalam jarak satu sama lain. Jadi misalnya nih kita sekarang udah ada HP Android. Jadi kita bisa saling berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di jauh sana atau dengan pacar kita yang ada di sana. Jadi mudah banget memudahkan kita dalam berkomunikasi. Nah, yang keenam ada hubungan antar kepribadian media massa dan anggota khalayak adalah tidak langsung dan bermedia. Dan yang ketujuh ada merupakan bagian dari budaya massa. Oke, lanjut ya ke tipologi dan tipologi media massa. Ini menurut Dennis M. Sequel menjelaskan bahwa efek media massa memiliki tipologi yang terdiri dari 4 macam bagian. Apa aja sih? Yang pertama, ada efek media massa merupakan efek yang direncanakan, sehingga sebuah efek yang diharapkan terjadi baik oleh media massa sendiri ataupun orang yang menggunakan media massa untuk kepentingan berbagai penyebaran informasi. Yang kedua, media massa yang tidak terencanakan atau tidak dapat diperkirakan sebagai efek yang benar-benar di luar kontrol media, di luar kemampuan media ataupun orang lain yang menggunakan media untuk penyebaran informasi melalui media untuk mengontrol terjadinya efek media massa.
Jadi pada efek kedua ini, efek media terjadi dalam kondisi tidak dapat diperkirakan dan efek media terjadi dalam kondisi tidak dapat dikontrol. Lanjut yang ketiga, ada efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, dan keras mempengaruhi seseorang atau masyarakat. Yang keempat, ada media massa berlangsung dalam waktu yang lama sehingga mempengaruhi sikap-sikap adopsi inovasi, kontrol sosial, sampai dengan perubahan kelembagaan dan persoalan-persoalan perubahan budaya. Lanjut ke ini yang subbab yang keempat, jenis dan segmentasi media massa. Jenis media massa itu ada 3 macam. Yang pertama ada media cetak, ada media elektronik, ada media internet. Nah, media cetak atau printed media adalah surat kabar. Contoh media cetak. Surat kabar merupakan contoh dari media cetak. Merupakan media massa yang pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920-an. Siapa nih yang masih menggunakan surat kabar? Media cetak, contoh-contoh media cetak ini ada surat kabar, seperti surat kabar kayak dulu tuh kayaknya seperti surat yang dikirim lewat kantor pos. Jadi kita harus mengirim dulu ke kantor pos, baru diterima ke objek yang kita kirim tersebut. Yang kedua seperti majalah dan tabloid. Lanjut ke media elektronik atau electronic media. Radio dan televisi adalah contoh dari media elektronik. Setelah media cetak muncul, setelah media cetak muncullah media elektronik, yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara, kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampaian pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi proklamasi kemerdekaan, media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih, bisa menayangkan gambar, yaitu sebagai media massa audiovisual. Jadi seperti ini. Media radio merupakan media visual yang hanya memberikan informasi melalui suara saja. Kemudian setelah radio muncullah televisi yang merupakan media massa audiovisual di mana dapat menayangkan gambar, seperti itu. Dan yang ketiga, media massa internet, cybermedia atau online media. Contoh media massa adalah seperti media online. Baru populer di abad 21, Google lahir pada tahun 1997. Media internet ini bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Ya, gimana tidak ya? Sekarang zamannya udah canggih, serba canggih, di mana seseorang sangat bisa menggunakan komunikasi atau internet, media sosial, dan yang lainnya. Apa yang ada pada kedua media tersebut? Media cetak dan elektronik bisa masuk dalam jaringan internet melalui website misalnya. Banyak kelebihan media massa internet dibanding media yang lain. Contoh saja kita ingin mengakses lewat Google yang di sini tadi lahir baru muncul atau sekitar tahun 1997. Jadi kita ingin mengakses apapun materi pelajaran yang kita ingin pelajari, ada semua dan muncul di sini. Jadi internet atau media massa itu sangat drastis, sangat
sangat luas banget cakupannya, dan perkembangannya juga sangat drastis seperti itu. Lanjut, di sini ada segmentasi. Segmentasi menjadi hal yang paling penting dalam pemasaran media. Pemasaran yang baik dimulai dari penentuan target khalayak. Dalam bisnis media cetak, persaingan media yang semakin ketat juga menyebabkan segmentasi khalayak juga semakin mengerucut. Pada media penyiaran, pemahaman tentang segmentasi khalayak sangat penting. Jika tidak, maka media tersebut tidak mampu bersaing dengan media yang lain. Jadi di sini segmentasi itu sangat dipentingkan bagi pemasaran media, yaitu entah pemasaran media penyiaran atau media cetak seperti itu. Jadi kita harus sangat mengetahui segmentasi pemasaran. Untuk memudahkan segmentasi khalayak kepada khalayak, maka segmentasi dapat dilakukan dengan beberapa dasar. Yang pertama ada segmentasi demografis, yang kedua ada segmentasi geografis, dan yang ketiga ada segmentasi behavioral. Nah, lanjut yang kelima, ini bagian yang kelima atau bagian yang terakhir dari materi yang berjudul karakteristik media massa pers. Yang pertama ada yang kelima ini subbab yang kelima, dan yang pertama ada idealisme. Yang kelima ini merupakan pilar penyangga media massa. 3 pilar penyangga utama pers. Ini ada 3 pilar. Ini judulnya pilar penyangga media massa, dan ada 3 pilar penyangga utama pers. Ibarat sebuah bangunan, pers hanya akan bisa berdiri kokoh apabila bertumpu pada 3 pilar ini, pilar penyangga ini, yang satu sama lain, maksudnya saling berkaitan, yang berfungsi saling menopang antara satu dengan yang lain. Yang pertama ada idealisme tadi. Idealisme adalah cita-cita, obsesi, sesuatu yang terus dikejar untuk dijangkau dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku serta diakui oleh masyarakat dan negara. Yang kedua ada komersialisme. Komersialisme. Oke. Pers harus mempunyai kekuatan dan keseimbangan. Kekuatan untuk mencapai cita-cita itu, dan keseimbangan dalam mempertahankan nilai-nilai profesi yang diyakininya. Agar mendapatkan kekuatan, maka pers harus berorientasi kepada kepentingan komersial. Yang ketiga ada profesionalisme. Nggak asing dong dengan kata profesionalisme. Profesionalisme adalah isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan. Jadi di antara subbab yang telah aku sampaikan, dari subbab yang pertama, fungsi utama media pers, sampai pilar penyangga media massa, intinya ada pada yang kelima. Yang subbab yang kelima yaitu pilar penyangga media massa. Jadi media massa tidak akan berjalan kecuali dengan adanya 3 pilar penyangga utama pers ini. Jadi ada idealisme, ada komersialisme, dan ada profesionalisme. Jadi di sini banyak banget pengetahuan yang harus kita ketahui tentang media massa, dan kita juga harus menyaring terlebih dahulu sebelum kita share ke publik seperti itu. Dan apabila terdapat banyak kesalahan kata atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung, nanti aku buka di komentar
di bawah ini. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga komen. Buat kalian yang belum paham bisa langsung ditanyakan melalui komen di bawah ini. Nanti aku tulis di description box dari subbab-subbab yang ada di materi yang sudah aku sampaikan. Nah, guys, di sini aku lagi pakai jilbab. Ini pakai jilbab dari princess.id. Ini berbahan dasar oil dan swear. Ini asli enak banget dipakainya, nyaman banget. Jadi ini tuh bisa banget ngebentuk wajah sesuai